Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Ramadan N dengan NPM 23351057. Di sini saya akan membuat atau membaca yaitu dari buku dari Bapak Rizky, yang mana di sini berjudulkan pemrograman mobil, yang mana di sini saya melanjutkan baca dari bab 2 yang berjudul yaitu TypeScript dan Modern JS, The Rules of Engagement. Masuk pada pencapaian pembelajaran learning outcomes, menguasai sintaks JavaScript modern AES6 Plus yang menjadi tulang punggung React Native, memahami urgensi static typing dalam mencegah runtime error pada aplikasi skala besar, mampu mendefinisikan struktur data menggunakan basic types, interface dan type aliases, menerapkan konsep generics dan utility types untuk membuat kode yang reusable dan efisien, mengonfigurasi lingkungan TypeScript yang ketat atau strict mode untuk standar industri. Baik, masuk pada yang pertama ada modern JavaScript Essential, yaitu grafisnya tamu. Sebelum kita melangkah jauh lebih ke dalam dunia TypeScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utamanya tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang kita gunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak IS6 atau ECMAScript 2015 hingga sekarang. Menggunakan JavaScript lama di React Native ibarat membawa pedang kayu karatan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur-fitur ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan minimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahasa JavaScript itu sendiri. Kita perlu melakukan upgrade senjata pemahaman kita agar setara dengan standar industri saat ini, di mana efisiensi penulisan kode adalah segalanya. Pengusahaan fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syarat mutlak untuk bisa menulis komponen React yang bersih dan elegan. Perubahan paling mendasar yang wajib kamu terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cons. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping atau cukupan wilayah, di mana variabel bisa bocor keluar dari blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, let dan cons memiliki blok scope yang jelas, artinya variabel tersebut hanya hidup dalam kurung kurawal tempat mereka didefinisikan, menjaga memori tetap bersih dan terprediksi. Gunakan cons sebagai default untuk semua variabel yang nilainya tidak akan berubah, seperti link API atau konfigurasi warna, untuk mencegah ketidaksengajaan penyimpanan data. Hanya gunakan let jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut akan berubah di masa depan, seperti pada counter atau status loading. Disiplin sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkanmu dari jam-jam debugging melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya kita memiliki arrow function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi cerdas untuk masalah konteks disk yang terkenal membingungkan di JavaScript. Dalam fungsi tradisional, kata kunci disk bisa berubah makna tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut. Seringkali menyebabkan error undefined yang membuat frustasi. Arrow function tidak memiliki konteks disk sendiri, melainkan mewarisnya dari lingkup di sekitarnya, yang membuatnya sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen React. Secara visual, sintaks ini juga jauh lebih bersih, membuang kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana satu baris. Bayangkan betapa rapinya kodemu jika fungsi matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris saja, tanpa kurung kurawal yang bersarang-sarang. Ini adalah gaya penulisan yang akan kamu temui di 99% tutorial dan dokumentasi React Native modern. Kemudian fitur si here berikutnya yang akan sering kita gunakan dalam ada destructuring, sebuah teknik untuk membongkar isi objek atau array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Bayangkan kamu menerima paket belanja online, objek yang berisi baju, celana, dan sepatu. Tanpa destructuring, kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual.
Dengan destructuring, kamu bisa melakukan mengambil baju dan sepatu sekaligus dalam satu baris deklarasi. Membuang sisa pembungkus yang tidak perlu. Di React Native, kita melakukan ini setiap saat ketika menerima pups di dalam komponen, mengambil hanya data yang kita butuhkan dan mengabaikan sisanya. Teknik ini membuat kode kita lebih fokus pada data yang relevan dan mengurangi pengulangan penulisan props nama, props umur, dan seterusnya. Kode menjadi lebih deklaratif, menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupakan juga spread operator isi titik 3 seberguna yang bisa digunakan untuk menyalin, menggabungkan, atau memanipulasi objek dan array tanpa merusak data aslinya. Immutability. Dalam pengembangan React, kita dilarang keras mengubah state secara langsung atau mutasi, dan spread operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru dengan perubahan kecil. Misalnya, jika kamu ingin mengubah nama user dalam sebuah objek profil tanpa menghapus data alamat dan nomor teleponnya, kamu cukup men-spread objek lama dan menimpa properti namanya saja. Ini mirip seperti fitur Save As di Microsoft Word. Kamu membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama tanpa menyimpan dokumen aslinya, kemudian memanipulasi data secara immutable. Ini adalah kunci performa React karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan lebih cepat. Terakhir, kita memiliki template literal, fitur yang memungkinkan kita menyisipkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyambungan string concatenation yang menyakitkan mata dengan tanda tambah menggunakan tanda backtick. Kita bisa menulis string multivaris dan menyisipkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks variabel. Ini sangat berguna ketika kita perlu menyusun URL dinamis untuk memanggil API untuk menggabungkan nama depan dan belakang user dalam satu tampilan. Tidak ada lagi kebingungan menghitung jumlah tanda kutip atau spasi yang hilang saat menggabungkan teks. Semua fitur YES 6 Plus ini adalah kosakata dasar yang harus kamu kuasai agar bisa berbicara dengan lancar dalam ekosistem React Native. Tanpa ini, membaca kode orang lain atau rekomendasi resmi akan terasa seperti membaca bahasa asing. Masuk yang kedua, itu why TypeScript matters. The safety net. Banyak pemula yang merasa terintimidasi atau bahkan malas belajar TypeScript karena menganggapnya hanya menambah kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis. Padahal TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi lalu lintas yang bebas, yang mungkin terlihat menyebalkan karena banyak aturan, tapi tujuannya adalah agar kamu selamat sampai tujuan. JavaScript adalah bahasa yang bertipe dynamic typing, yang artinya variabel bisa berubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun. Dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan dan karena sebuah kesalahan kecil, saldo 1000 dalam teks ditambah dengan 500 angka menjadi 1500, alih-alih 1500. Kesalahan konyol seperti ini bisa terjadi diam-diam di JavaScript dan baru ketahuan saat penggunaan komplain karena saldonya salah. TypeScript hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe data sejak awal. Keunggulan utama TypeScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan pada compile time saat kita menulis kode, bukan pada runtime saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Ini seperti memiliki editor naskah pribadi yang langsung menegurmu begitu ada typo atau kesalahan logika. Bahkan sebelum kamu menekan tombol save dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang tepat ini sangat berharga karena proses build ulang aplikasi bisa memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug potensial hanya dengan melihat garis merah di editor kode, kita menghemat waktu berjam-jam yang biasanya habis untuk debugging. TypeScript mengubah pengalaman coding dari tebak-tebakan berhadiah menjadi proses rekayasa yang presisi dan terukur. Kita tidak perlu lagi berdoa semoga kode kita berjalan, karena compiler sudah memverifikasinya secara matematis. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang atau developer experience atau DX
yang jauh lebih superior berkat fitur IntelliSense atau autocomplete yang cerdas, karena editor seperti VS Code tahu persis bentuk data yang sedang kamu olah. Ia bisa memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan kamu sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga yang kompleks. Dengan JavaScript biasa, kamu harus bolak-balik membaca dokumentasi di browser untuk tahu nama fungsi yang tersedia. Dengan TypeScript, kamu cukup mengetik titik dan daftar fungsi beserta parameter yang dibutuhkan akan muncul seketika di layar. Ini seperti bermain game dengan panduan workflow yang selalu aktif di layarmu, membantumu mengambil keputusan yang benar setiap saat. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode kita yang sangat krusial ketika bekerja dalam satu tim atau kembali membuka proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa apa isi dari sebuah objek user, apakah propertinya name atau full name, ID atau user ID. Tanpa TypeScript, kita harus menelusuri kode orang lain atau melakukan console log di mana-mana hanya untuk mengintip struktur datanya. Dengan TypeScript, kita cukup mengarahkan mouse ke variabel tersebut dan definisi tipenya akan muncul menjelaskan strukturnya. Dengan gamblang, ini mengurangi beban kognitif di otak kita karena kita tidak perlu menghafal seluruh struktur database di kepala. Kode ini menjadi lebih mudah dipahami oleh anggota tim baru, mempercepat proses onboarding secara signifikan. Adopsi TypeScript di industri saat ini sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar de facto untuk pengembangan aplikasi React Native skala menengah hingga besar. Perubahan teknologi besar tidak mau mengambil risiko aplikasi mereka crash hanya karena kesalahan sepele seperti undefined is not a function undefined. Jika kamu melamar pekerjaan sebagai React Native developer hari ini, kemampuan TypeScript hampir pasti menjadi syarat wajib atau nilai tambah yang sangat besar. Mempelajari TypeScript mungkin terasa memperlambat di awal karena kamu harus menulis definisi tipe tambahan, tapi itu adalah investasi yang membayar dividen jangka panjang. Kecepatan pengembangan di awal mungkin turun sedikit, tapi kecepatan maintenance dan stabilitas jangka panjang akan meningkat drastis. Jadi jangan anggap TypeScript sebagai beban tambahan atau penghalang kreativitasmu dalam membuat aplikasi. Anggaplah ia sebagai baju zirah besi atau exoskeleton yang kamu pakai. Mungkin terasa berat di awal pemakaian, tapi ia memberimu kekuatan support dan perlindungan maksimal di medan perang. Kode JavaScript murni mungkin terasa bebas dan liar, tapi dalam proyek profesional, kebebasan tanpa aturan adalah resep menuju kekacauan atau chaos. TypeScript membawa ketertiban, keamanan, dan kepercayaan diri bahwa kode yang kita kirimkan ke produksi adalah kode yang solid. Mulai sekarang kita akan menulis kode dengan mentalitas strict mode demi kualitas yang tak tertawar. Masuk yang ketiga, yaitu basic types dan interface the blueprint. Langkah pertama menguasai TypeScript adalah memahami basic types, yaitu tipe data primitif yang menjadi blok bangunan paling dasar dari semua informasi. Tipe-tipe ini meliputi string untuk teks, number untuk segala jenis angka, bulatan maupun desimal, dan boolean untuk logika benar atau salah. Meskipun terdengar remeh, mendefinisikan tipe primitif ini secara eksplisit adalah garis pertahanan pertama kita melawan konversi data. Selain itu, ada tipe any yang sering disebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas karena ia mematikan pemeriksaan TypeScript dan membiarkan variabel diisi apa saja. Menggunakan any ibarat mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci pintu. Sangat nyaman tapi berbahaya.
Jadi hindari sebisa mungkin kecuali dalam keadaan darurat. Kita harus melatih disiplin untuk selalu spesifik tentang data apa yang kita harapkan. Setelah tipe dasar, kita masuk ke struktur yang lebih kompleks, yaitu interface dan tab alias yang berfungsi sebagai cetak biru atau kontrak untuk bentuk objek kita. Bayangkan kamu adalah arsitek yang sedang merancang formulir pendaftaran mahasiswa. Kamu perlu menentukan kolom apa saja yang wajib diisi dan mana yang opsional. Sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama, string, dan name number. Tapi alamat string mungkin bersifat opsional. Dengan mendefinisikan kontrak ini di awal, TypeScript akan berteriak memberi garis merah jika kita mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyertakan name. Ini memastikan konsistensi data di seluruh aplikasi, mencegah data siluman yang strukturnya tidak jelas. Salah satu fitur powerful dari interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan optional properties dengan menggunakan tanda tanya dalam pengembangan aplikasi. Tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user mungkin belum mengupload foto profil atau belum mengisi bio. Dengan menandai properti tersebut sebagai opsional, misalnya avatar URL tanda tanya titik dua string, kita memberitahu TypeScript bahwa tidak apa-apa jika data kosong atau undefined. Ini memaksa kita untuk selalu melakukan pengecekan keberadaan data atau null check sebelum menggunakannya. Mencegah error klasik saat mencoba mengakses properti dari sesuatu yang tidak ada. TypeScript mengajarkan kita untuk menjadi developer yang pesimistis, selalu berasumsi data mungkin tidak ada dan menyiapkan rencana cadangannya. Kita juga sering bekerja dengan kumpulan data atau arrays, dan TypeScript memiliki cara khusus untuk menanganinya, seperti string atau array number. Ini memberitahu sistem bahwa variabel ini bukan hanya satu benda, melainkan sebuah daftar atau list yang berisi banyak benda sejenis. Jika kita mencoba memasukkan angka ke dalam array yang dikhususkan untuk string, TypeScript akan langsung memblokirnya. Ini sangat berguna saat kita merender daftar item di React Native menggunakan flat list, karena kita bisa yakin bahwa setiap item di dalam daftar tersebut memiliki struktur yang seragam. Tidak ada lagi risiko satu item nyasar yang memiliki format aneh dan merusak tampilan aplikasi. Meskipun interface dan type sering kali bisa dinyalakan secara bergantian, ada nuansa perbedaan yang perlu dipahami untuk penggunaan tingkat lanjut. Secara umum, gunakan interface untuk mendefinisikan bentuk objek yang mungkin perlu diperluas atau extend di masa depan. Mirip seperti konsep pewaris di OOP, gunakan type untuk definisi yang lebih statis. Gabungan type, tipe, union types, atau tuple. Namun untuk 90% kasus penggunaan sehari-hari di aplikasi React Native, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Konsistensi adalah kuncinya. Jika timmu sepakat menggunakan interface
Aturan fitur lainnya adalah strict null checks yang mengubah cara kita menangani nilai null dan undefined. Di mode non-strict, null dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe, yang sering menyebabkan error legendaris, cannot read a property of null. Dengan strict null checks aktif, string dan string null dianggap sebagai dua tipe yang berbeda total. Kamu tidak bisa memperlakukan variabel yang mungkin kosong seolah-olah pasti ada isinya. Kamu wajib melakukan pemeriksaan if data tanda seru kemudian sama dengan nol sebelum menggunakannya. Ini memaksa kita menangani skenario terburuk di setiap bagian kode, membuat aplikasi jauh lebih stabil dan anti crash. Konfigurasi tsconfig.json juga mengatur bagaimana TypeScript menerjemahkan kode modern menjadi JavaScript lama yang bisa dimengerti oleh berbagai perangkat target version. Kita biasanya menargetkan versi ES6 atau lebih baru karena React Native berjalan di lingkungan yang sudah mendukung fitur modern. Namun kemampuan untuk mengonfigurasi modul resolution dan patch alias, misalnya menggunakan komponen alih-alih titik-titik garis komponen juga diatur di sini. Konfigurasi yang rapi membuat import file menjadi lebih bersih dan struktur proyek lebih mudah dinavigasi. Jangan remehkan file konfigurasi ini. Satu baris pengaturan yang salah bisa membuat seluruh proyek gagal berjalan. Mengadopsi strict mode mungkin terasa seperti memakai baju yang terlalu ketat pada awalnya, membatasi jarak dan terasa mengekang. Banyak developer tergoda untuk mematikan aturan-aturan ini demi kenyamanan saat atau agar kode cepat jadi. Jangan lakukan itu. Rasa sakit di awal karena aturan ketat adalah harga yang murah. Untuk ketenangan pikiran di masa depan, aplikasi yang dibangun dengan fondasi tipe yang lama akan menjadi bug. Waktu yang siap meledak saat skalanya membesar. Jadikan strict mode sebagai standar pribadimu, bukan beban. Sebagai penutup part ini, ingatlah bahwa TypeScript dan konfigurasi ketatnya hanyalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Tujuannya tetaplah membuat aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna. Namun dengan alat yang tepat dan konfigurasi dengan benar, perjalanan menuju tujuan itu akan jauh lebih mulus. Kita telah membersihkan jalan dari ranjau, darat, dan lubang jebakan. Sekarang saatnya kita mulai membangun gedung pencakar langit di atasnya. Persiapkan dirimu karena di bab selanjutnya kita akan mulai menyusun UI dan komponen-komponen React. Masuk yang keenam, integrasi keislaman, the code of conduct. Dalam dua, kita belajar keras bahwa JavaScript modern dan TypeScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberikan pagar agar aplikasi kita selamat dari kehancuran atau crash. Prinsip-prinsip ini memiliki paralel yang sangat indah dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia. Yang pertama, TypeScript dan filosofi pagar syariat. Kita menggunakan TypeScript sebagai safety net atau jaring pengaman. TypeScript akan memarahi kita, memberikan garis merah saat kita coding, dan mencegah aplikasi crash saat dijalankan oleh pengguna nanti. Lebih baik susah di awal compile time daripada hancur di akhir runtime. Ini mirip dengan konsep syariat Islam. Aturan halal haram bukanlah untuk mengekang kebebasan manusia, melainkan sebagai pagar pengaman untuk melindungi manusia dari kerusakan mafsadah, baik fisik maupun jiwa. Dari hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Quran Surah Ali Imran ayat 104. TypeScript adalah amar ma'ruf nahi munkar versi digital. Ia menyuruh kita menulis kode yang benar, ma'ruf, dan mencegah kita menulis bug atau munkar sebelum bencana terjadi.
Yang kedua, interface, tipe data, dan larangan garar ketidakjelasan. Salah satu musuh utama TypeScript adalah tipe data ini. Menggunakan ini berarti kita membiarkan bentuk data menjadi tidak jelas, samar, dan bisa berubah-ubah semaunya. Ini berbahaya. Sebaliknya kita dorong menggunakan interface untuk mendefinisikan kontrak data yang tegas dan jelas. Dalam muamalah transaksi Islam, ketidakjelasan disebut gharar. Dan ini dilarang keras. Sebuah akad atau transaksi harus jelas barangnya, jelas nilainya, dan jelas aturannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasha dengan melempar kerikil, dan jual beli gula harar yang mengandung ketidakjelasan. AR Muslim. Sebagai developer Muslim, menulis kode dengan tipe data yang eksplisit dan jelas adalah bentuk latihan menghindari harar. Kita ingin kode kita jujur dan transparan, tidak menyembunyikan potensi error di balik tipe data yang sama. Ketiga, strict mode dan sikap warak. Kehati-hatian. Mengaktifkan strict true di tsconfig.json memaksa kita untuk bekerja dengan standar disiplin tertinggi. Kita tidak boleh membiarkan celah kecil seperti null atau undefined lolos tanpa penanganan. Sikap ini mencerminkan sifat warak dan dalam Islam, yaitu sikap ekstra hati-hati dalam menjauhi hal-hal yang syabhat atau meragukan atau berpotensi dosa. Orang yang warak tidak akan mengambil langkah sembarangan tanpa ilmu, sama seperti strict mode tidak menginginkan variabel menggunakan sembarangan tanpa pengecekan. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. HR Tirmizi. Dengan menerapkan strict mode, kita melatih diri untuk menggampangkan masalah kecil yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Sebuah mentalitas yang sangat dibutuhkan baik sebagai insinyur perangkat lunak maupun sebagai hamba Allah. So, yang ke-7 di sini ada rangkuman, merupakan rangkuman dari bab kedua. Yang pertama, modern JSON, 2 TypeScript, 3 base type, interface, ini 4 generics dan utility type, generics T, utility type, shortcut canggih seperti partial, pick, dan omit. Kemudian yang kelima ada strict mode, configuration atau hard mode. tsconfig.json, yaitu strict true, strict null check, sama developer untuk sadar bahwa data bisa saja kosong, null atau undefined, dan wajib menanganinya data access sebelum aplikasi dipakai. Mencegah error legendaris seperti undefined is not an object. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.